Mari dengarkan firman Tuhan yang menuntun kita untuk pulang ke rumah, yang ditulis oleh Ellen G. White. Melalui renungan pagi ini, kita akan belajar untuk berani menghadapi masa depan, karena kita tidak lupa pimpinan Tuhan di masa yang lalu. Bersama Pendeta Andre Daimbani, selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 26 Maret berjudul Kelahiran Baru. Ayat intinya diambil dari Yohanes 3 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Mari kita dengarkan penjelasannya. Pernyataan bahwa Kristus oleh kematiannya menghapuskan hukum Bapanya tidaklah beralasan. Seandainya hukum itu bisa diubah atau dikesampingkan, maka Kristus tidak perlu mati untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Kematian Kristus yang sama sekali tidak menghapuskan hukum itu membuktikan bahwa hukum itu tidak bisa diubah. Hukum Allah dari sifatnya sendiri tidak dapat diubah. Hukum itu adalah penyataan kehendak dan tabiat penciptanya. Allah adalah kasih, dan hukumnya adalah kasih. Prinsip agungnya ialah mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat, dicatat dalam Roma 13 ayat 10. Tabiat Allah ialah kebenaran. Demikianlah sifat hukumnya. Pemazmur berkata, Tauratmu benar, segala perintahmu benar. Dicatat dalam Mazmur 119 ayat 142 dan 172. Dan Rasul Paulus menyatakan, jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Dicatat dalam Roma 7 ayat 12. Hukum seperti itu yang menjadi penyataan pikiran dan kehendak Allah sudah tentu sekekal penciptanya. Pertobatan dan penyucianlah yang mendamaikan manusia kepada Allah, oleh membawa manusia itu selaras dengan hukumnya. Pada mulanya, manusia diciptakan menurut peta Allah. Ia sangat selaras dengan sifat dan hukum Allah. Prinsip-prinsip kebenaran dituliskan di dalam hati, tetapi dosa memisahkan dia dari penciptanya. Ia tidak lagi memancarkan peta ilahi. Hatinya berperang dengan prinsip-prinsip hukum Allah, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Dicatat dalam Roma 8 ayat 7. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar manusia boleh diperdamaikan dengan Allah. Melalui jasa-jasa Kristus, manusia itu bisa kembali selaras dengan penciptanya. Hatinya harus diperbarui oleh rahmat ilahi. Ia harus mempunyai hidup baru yang dari atas. Perubahan ini adalah kelahiran baru. Tanpa itu, kata Yesus, ia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, langkah pertama dalam pendamaian kepada Allah ialah pengakuan dosa. Dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Dicatat dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 dan Roma 3 ayat 20. Agar dapat melihat dosanya, orang berdosa itu harus menguji tabiatnya dengan standar kebenaran Allah. Standar kebenaran itu adalah cermin yang menunjukkan penyempurnaan tabiat kebenaran dan yang menyanggupkannya untuk melihat cacat pada dirinya. Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 488 dan 489. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih.
melalui renungan pagi ini, kami boleh belajar pentingnya kelahiran baru. Terima kasih, melalui renungan pagi ini kami diingatkan, sebagai anak Tuhan, kami perlu mengalami kelahiran baru. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh dapat disanggupkan untuk boleh dapat menyadari segala dosa kekurangan kami. Kami boleh dapat akui kepadamu dan memohon pengampunan, sehingga kami boleh dapat memiliki kehidupan yang baru melalui kelahiran baru. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah tadi pembahasan tentang pulang ke rumah. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi Anda. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.